Remedinya apa? Menurut saya selalu pendidikan. Tapi pendidikan ternyata kita hari ini juga dirusak oleh para pejabat-pejabat. Dengan demikian, mic kami serahkan kepada Bapak Hersubino Arif. Terima kasih Bu Nurul. Minta tolong untuk panitia cek yang di luar aman. Iya, yang di dalam aman. Lo bayangkan tadi ketika kita masuk ke sini, yang diperiksa itu yang datang, bukan yang yang diundang. Kebetulan saya tadi bersama dengan Pak Farul Rozi, Jenderal Farul Rozi, dan beliau digeledah dan aman. Ya memang aman kalau Profesor Farul Rozi. Di mana? Oh, Ibu Nur Hayati. Oh, silakan Bu Nur Hayati, diminta ke atas panggung. Ya, ayo. Pak Farur ya, itu nggak cukup tempatnya. Pak Farur, monggo Pak Farur sekalian, nggak? Ya, penting kita mau lihat dari sisi militernya, penting ini nanti kita lihat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Pak Farur sebenarnya. Silakan. Ya, Jenderal Farul Rozi, Wakil Panglima TNI, kalau ada di sini dan masih ada Pak Gatot, ada Pak Farur masih dibubarkan juga, saya kira bubar aja negara ini ya. Oke, satu lagi, cukup 5 orang. Nanti kita bingung ngaturnya kalau ya. Oke, jangan 5 menit lah ya. Oh ya, jangan 5 menit. Oke, ini kita juga tergabung dengan teman-teman dari berbagai benua karena anggota Forum Tanah Air itu memang bertebaran di 5 benua. Kita akan mulai. Sobat, saya sudah dapat datanya ini ya. Dari mana dulu yang kita akan ajak? Kita sapa dulu ya. Kita pikir dengar perspektif teman-teman di berbagai benua ini tentang apa sih yang mereka pikirkan tentang Indonesia itu dan apa harapannya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari Swiss ya. Udah siap? Oke, Mbak Mutia Fischer ya namanya, dari Swiss. Kita halo. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Hersu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Fischer, domisili di Switzerland, area Zurich. Di dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dan di dalam kesempatan ini juga saya ingin memberi masukan dan juga kritik kepada pemerintahan baru dengan susunan kabinet yang sangat gemuk. Semoga mereka dapat bekerja dengan lebih baik, dan masukan saya sebagai warga negara Indonesia yang juga ingin kebaikan untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, agar di kepemimpinan yang baru ini memberikan banyak perhatian lagi kepada guru-guru dan kehidupan guru-guru, karena mereka lah tombak utama untuk mencerdaskan rakyat Indonesia dan juga memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hidupnya di bawah standar agar bisa menikmati pendidikan gratis. Dan juga saya ingin di pemerintahan Bapak Prabowo agar juga tetap melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh Ibu Retno untuk memerdekakan bangsa Palestina, dan juga masukan kepada di kepemimpinan yang baru ini agar bisa memberantas korupsi, KKN, dan orang-orang yang selalu menabrak dan melanggar undang-undang, aturan, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga saya berharap kepada pemerintah yang baru dan kepemimpinan yang baru ini
agar memberikan masukan kepada semua pejabat agar tidak banyak menunjukkan kekayaan, flexing kepada rakyat Indonesia yang masih di bawah standar hidupnya. Oke, terima kasih Mbak Mutia Fischer. Ini dari, kita beri applause ya untuk teman dari Swiss. Sekarang kita ke mana? New York dulu ya. Oke, New York dengan Mbak Ida. Halo, Assalamualaikum Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Hersu dan teman-teman lainnya di Indonesia. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Ida Irmayani, domisili di New York. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit masukan saya terhadap Presiden Prabowo yang telah menyampaikan pidatonya dengan sangat berapi-api pada saat pelantikannya yang disaksikan oleh pejabat tinggi negara dan tamu kehormatan dari negara lain. Semoga Pak Prabowo dan Kabinet Merah Putihnya komit terhadap poin-poin yang telah disampaikan. Karena jika tidak, hal ini akan sangat memalukan karena pidato tersebut bukan hanya disaksikan oleh ratusan juta rakyat Indonesia, tetapi juga disaksikan oleh rakyat-rakyat dari negara lainnya. Seperti kita ketahui, mayoritas pendukung Pak Prabowo waktu pemilu tahun 2019 adalah rakyat kecil, termasuk saya dan keluarga besar saya memilih Pak Prabowo pada saat itu. Saya melihat pada salah satu kampanye Bapak, rakyat kecil datang berbondong-bondong dari berbagai pelosok untuk menghadiri kampanye tersebut dengan membawa uang berplastik-plastik, uang hasil keringat jerih payah mereka. Memang uang donasi ini tidak signifikan untuk kampanye Bapak, tapi yang kita lihat di sini adalah support mereka all out untuk Bapak, dengan harapan Bapak bisa memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik buat mereka. Karena selama pemerintahan Jokowi mereka tidak merasakan hal itu. Semoga saat sekarang ini Bapak bisa membalas kebaikan mereka dengan membuka lapangan kerja buat mereka dan lebih memprioritaskan rakyat Indonesia dibandingin rakyat lainnya. Janganlah rakyat kita dianaktirikan di negara sendiri. Hal ini telah terjadi di 2 periode kepemimpinan Jokowi. Yes. Oke, terima kasih. Itu Mbak Ida. Sekarang kita ke Sydney ya, di Australia. Ini udah lebih siang di sana ya, dengan Bang Andre. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Hersu. Ya. Perkenalkan, nama saya Andre, domisili di Sydney, Australia. Harapan dan kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang saya hormati, kiranya Bapak dapat menuntaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran, sekaligus senantiasa menciptakan kebersamaan dalam perbedaan. Demokrasi yang berjalan sesuai etika perlu agar masukan dan kritik yang disertai solusi dapat terus terdengar. Hal ini untuk memperkuat kepemimpinan Bapak sebagai Presiden, sehingga tantangan isu yang belum tuntas dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Terutama tragedi KM 50, agar kiranya Bapak dapat mengungkap siapa dalang dan pelakunya, sehingga dapat ditegakkan hukum yang berlaku. Juga beberapa kasus lainnya. Saya berharap Bapak dapat menghilangkan keterlibatan buzzer dalam kepemimpinan Bapak 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih Batu. Soal buzzer ya. Kita kemana ini sekarang? Balik lagi ke Amerika ya. Ada Muhammad Rizal. Assalamualaikum, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, Mas Hersu. Nama saya Muhammad Rizal. Saya tinggal di Joplin di Missouri State. Saya hanya memberi harapan kepada Presiden yang baru, Bapak Prabowo, terlepas dari semua goncang-gancing yang selama ini kami rasakan dengan pemerintahan sebelumnya. Dan kami berharap kepada pemerintahan yang baru ini agar lebih baik dari sebelumnya. Dan kita semua sadar dan kita rasakan betapa 10 tahun ini di pemerintahan Bapak Jokowi terlalu banyak hal yang amat
kalau dibilang memakai kata yang dirusak dengan hal demokrasi yang jelek dan terjadinya pengakalan hukum yang dipergunakan sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam hal ini kami menyampaikan dan kami mendoakan kepada Bapak Prabowo untuk pemerintahan yang saat ini semoga lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Oke. Sekarang, nah ini bagian kita ke Timur Tengah dulu, ke Doha ya. Kita ke Doha ada, oh iya Mbak dengan siapa namanya Mbak? Lupa, Indira ya, Indira Ernaningsih. Halo, Assalamualaikum. Mengenai ini tempat-tempat strategis Iran gitu ya, tetapi menewaskan 2 serdadu Iran. Dan karenanya malam ini diperkirakan akan ada serangan balik dari Iran ke Israel. Nah, perang terbuka antara Israel dan Iran ini tentu akan sangat berdampak besar pada stabilitas politik dan ekonomi secara global gitu ya. Tidak terkecuali nanti dampaknya akan kita rasakan gitu ya. Jadi perang ini pun juga bukan hanya semata-mata perang antara Iran dan proksinya melawan Israel, tetapi kita juga harus melihatnya negara-negara besar di balik itu gitu ya, di mana ada Amerika, Inggris dan beberapa negara Eropa di satu pihak dengan Rusia, Cina di pihak yang lain gitu ya. Sementara kita tahu Middle East ini kan adalah home of oil and gas production gitu. Jadi kalau misalkan nanti Iran ini benar-benar menutup Selat Hormuz yang merupakan critical supply route, maka tentu saja krisis energi dunia tidak akan terelakkan ya, yang akan menyeret pada krisis finansial global. Nah, apalagi kalau misalkan nanti eskalasinya bisa saja semakin meluas ke Asia Pasifik, dipicu dengan sengketa Taiwan maupun sengketa Laut Cina Selatan. Jadi, tentu dampaknya pada ekonomi nasional akan semakin berat. Kita tahu saja sekarang suku bunga acuan BI itu sudah mencapai 6,7%, tertinggi sejak 2016 ya. Tentu dengan situasi yang makin memanas ini tentu akan semakin dikerek ya. Terus beban bunga dan akibatnya beban bunga utang juga akan semakin besar. Oke, beri aplaus untuk sahabat-sahabat kita dari 5 benua. Selamat datang Mas Fufu Fafa, Mas Fufu Fafa, Mas oh bukan Fufu Fafa, Mas Ray Suryo. Ya. Saya soalnya kalau lihat beliau ini selalu Ray Suryo ingat Fufu Fafa. Yang ini 100% ya, bukan 99,9% ya, Mas Roy ya. Ya. Oke, baik, kita akan ke ini, waktunya sebenarnya sudah mulai masuk waktunya makan siang ya. Saya matanya jangan lirik ke sana, makan siang udah disediakan, tapi kita akan beri kesempatan dulu. Ini berimbang, kalau tadi yang dari berbagai benua tadi lebih dominan wanitanya, perempuannya ya, ada 3 pembicara laki-lakinya 2. Sekarang kebalik, 3 di sini, 2 yang di sana. Saya ingin Mbak Husnul dulu deh ya memberikan bingkai secara politiknya dulu ya, melihat perspektif apa yang terjadi dengan pemerintahan baru ini. Karena saya juga sering ditegur itu Mbak, ini kok belum udah pesimis dulu, biar kenapa nggak dikasih kesempatan dulu kabinet itu bekerja begitu. Gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saja secara politik, kalau kita yakin bahwa inilah hasil demokrasi pemilu kemarin, persoalannya masih hasil pemilu yang diputuskan oleh KPU, Bawaslu dan MK itu pada dasarnya tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Dia memang diputuskan kemenangannya, tapi tidak menghilangkan kecurangan yang ada. Pada saat yang sama, politik di Indonesia yang sebetulnya dulu kita adalah orang-orang yang ikut turun ke jalan di 98, tapi ini kadang-kadang yang anak muda 98, mereka merasa berhasil pada saat 98. Untuk diketahui, gerakan-gerakan mahasiswa itu sejak 74 itu sudah mau nurunin Soeharto. Saya sendiri masuk menjadi mahasiswa 79 itu juga kita sudah
ikut gerakan nurunin Soeharto, tapi berhasil 20 tahun kemudian. Nanti lesson learn-nya apa? Tapi amanah reformasi waktu itu adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi kalau kita lihat kemarin, hari ini hasilnya di DPR itu ada 138 anggota DPR, 53 adalah anak-anak pejabat, 30 istri-istri pejabat, 10 suami-suami pejabat, 7 ponakan-ponakan pejabat, 7 lagi kakak adik pejabat, 11-nya adalah kekerabatan lainnya. Nah, pada saat saya ditanya seperti itu, jawaban saya, ya mereka kan cuma nyontek. Presidennya juga, anaknya juga dijadikan wali kota, mantunya wali kota, ketua partai, dan kemudian wakil presiden. Jadi leadership menjadi sangat penting. Menuju 20 Oktober sebetulnya kita punya banyak masalah, dari yang tadi disebutkan Fufalah, kemudian FTA sendiri dibubarkan, jadi bagaimana civil and political liberties, isu-isu utang luar negeri dan sebagainya, tadi warisan rezim sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu sudah akan menjadi beban dari rezim hari ini. Kondisi bangsa yang terbelah, Islamofobia, agamafobia, saya tambahkan tidak hanya cuma Islamofobia tapi agamafobia. Jadi kerusakan dari sebelum 20 Oktober itu sebetulnya sudah berada di semua lini yang ada di kita. Kedaulatan politik, kedaulatan budaya, kedaulatan ekonomi, kedaulatan wilayah, ya, sudah dijual murah dengan harga murah kepada asing dan asing. Nah, regulasinya nanti Bung, mana yang dari hukum kok hilang, akan bicara. Tapi intinya adalah produk demokrasi sebelumnya itu adalah semua regulasinya mengarah kepada industri kapitalisme, liberalisme, kapitalisme, materialisme yang seperti itu. Pada saat pidato tanggal 20 Oktobernya, pidato luar biasa. Banyak emak-emak yang kemudian telepon saya, aduh Ibu Husnul, saya menangis mendengarkan. Sabar Bu, besok kita melihat, gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam melihat pidatonya, sebenarnya itu pidato-pidato lama juga. Seperti itu memang. Prabowo memang luar biasa di dalam konteks itu. Ya beda lah dengan yang rezim 10 tahun sebelumnya. Komunikasi politiknya nggak jelas gitu kan di dalam konteks itu. Isu kebodohan, isu kemiskinan dan seterusnya yang dipidatokan. Tapi saya berpikir bagaimana saya bisa optimis. Saya biasanya jawabnya cuma begini, coba cek aja besok. Apa bu ceknya? Judul bukunya. Apa bu judul bukunya? Paradoks Indonesia. Apakah hari berikutnya terjadi paradoks Indonesia? Nah, baru kemudian kita tahu sehari sesudahnya ternyata paling tidak bukan kemudian kita di dalam konteks optimisme tinggi, tapi memang terjadi rekrutmennya paradoks Indonesia. Apa itu? Bagi saya Indonesia, nanti Bu Nur Hayati bisa bicara, kekuatan poros Jakarta Beijing masih sangat kuat di dalam kabinet kita, tapi juga ada keseimbangan kekuatan poros Jakarta Washington, Sri Mulyani dan beberapa teknokrat yang ada. Tapi kita pernah punya sejarah politik, kabinet 100 itu menteri itu gagal. Ini lebih dari 100 menteri, koordinasinya bagaimana? Nah ini juga luar biasa di dalam konteks kalau kita melihat simbol poros Jakarta Beijing dan simbol poros Jakarta Washington masih sangat kuat, ya. Jadi arah kemana? Nggak panjang-panjang aja, arahnya kemana? Jangan sampai nanti arahnya seperti lagu dangdut, lagu-lagu. Kalau saya lagu dangdut juga, apa lagunya apa? Siapa itu namanya? Ayu Ting Ting yang alamat palsu kayak gitu kan. Pada saat saya kok kayak lagu dangdut alamat palsu, lu Bu, jadi semuanya ini palsu, yaitu yang diangkat-angkat loh ya, itu urusan lain lagi. Kita kembali kepada konstitusi. Tujuan negara kita mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan, mensejahterakan dan ikut di dalam ketertiban dunia. Kalau di dalam konteks kita demokrasinya kemana? Apakah bisa nanti
dengan kondisi poros Jakarta Beijing, poros Jakarta Washingtonnya sangat kuat, posisi PS di mana? Posisi Prabowo bagaimana? Pancasilanya di mana? Gitu ya. Kenapa? Kalau tadi dikatakan yang diundang untuk menjelaskan geopolitik ini kira-kira Pancasilais atau tidak? Faham dengan posisi Indonesia di dalam konteks geopolitiknya atau tidak? Nah, ini juga menjadi persoalan. Sebetulnya tanya aja di SKSG sekolahnya si Bahlil itu tadi itu ya. Itu juga bisa itu kayaknya geopolitiknya di situ gitu. Nah, jadi balik lagi kita akan membangun trust. Persoalan dengan hasil pemilu kemarin, tingkat legitimasi rendah. Nah, kalau tingkat legitimasi rendah, bagaimana membangun legitimasi itu? Apakah nantinya dengan kebijakan-kebijakan yang positif atau yang optimis, selalu bicara kebijakan tentang deliberatif demokrasi? Apakah nanti kebijakan-kebijakan dari menteri ini akan memberikan apa yang menjadi tuntutan? Kalau tidak, ya sudah, kita nggak bisa. Terakhir, PS-nya bisa cuci tangan nggak terhadap semua kekuatan rezim yang lalu dan kekuatan poros Jakarta Beijing? Itu satu, cuci tangan kata Mulyadi. Yang kedua apa? Apakah dia bisa cuci darah dari masa lalu gross human right violation yang kemudian diangkat dan saudara kita Yusril langsung defensif terhadap itu? Sampai hari ini kalau saya lihat belum ada kekuatan negara barat yang kemudian secara membela kayak gitu ya, atau komitmen terhadap rezim yang akan datang. Mudah-mudahan tadi sebetulnya agenda yang disampaikan tidak hanya pada level FTA, tapi sebetulnya dalam negeri juga, isu global security, isu environment, ekstraktivisme resources, sumber daya alam yang sudah dikeruk, dan isu human solidarity, tapi di dalam konteks ini ditambahkan. Remedinya apa? Menurut saya selalu pendidikan. Tapi pendidikan ternyata kita hari ini juga dirusak oleh para pejabat-pejabat. Jadi bagaimana? Alhamdulillah, kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Selama kita punya iman, takwa, selama kita punya belief, selama kita punya Allah, terus berjuang, hasil la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan berguna. Jangan ada yang pesimis di negara Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini sebenarnya isi pembicaranya Mbak Husnul ini juga paradok. Minta untuk kita tidak pesimis, tapi situasinya seperti sekarang ini gitu ya. Gak apa-apa Mbak Husnul, harus tetap optimis ya.